Hari ini merupakan hari yang luar biasa. Bacaan-bacaan suci hari ini, terutama dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar, dapat disimpulkan bagaimana para murid yang paling dekat pun bisa mengalami kesulitan dalam memahami perkataan Yesus mengenai dirinya sebagai roti kehidupan yang turun dari surga. Lebih sukar lagi mengerti penjelasan Yesus bahwa tak seorang pun dapat datang kepadanya bila Bapa tidak mengaruniakannya. Untuk menemukan jalan sampai kepada Bapa, katanya hanya satu, perlu lewat Yesus. Seperti disinggung di atas, kejadian ini berhubungan erat dengan pengajaran Yesus mengenai dirinya sebagai roti kehidupan. Begini ceritanya. Di Kapernaum, Yesus didatangi banyak orang yang mengharapkan makanan berlimpah, seperti diberikannya beberapa waktu sebelumnya. Harapan seperti itulah bahkan pernah membuat orang sedemikian bersemangat sampai bermaksud untuk mengangkatnya menjadi raja. Dalam kaitan dengan maksud orang-orang Yahudi itu, Yesus sampai berkata, "Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Yesus dianggap sedang menyampaikan kampanye politik dengan bagi-bagi makanan gratis atau nasi bungkus gratis. Sampai di sini Yesus tidak menjauhi mereka yang mencarinya, melainkan memberi pengajaran bagaimana mereka harus memurnikan harapan mereka itu. Ia berusaha membuat mereka sadar bahwa yang mereka dalam perjalanan menuju tanah terjanji. Yesus kemudian menerapkan kepercayaan turun-temurun itu kepada dirinya. Dia inilah roti kehidupan yang sebenarnya, yang kini diberikan dari surga untuk membuat manusia sampai ke tujuan perjalanan hidup mereka. Bukan seperti mana yang menjadi penyambung hidup sementara, tetapi dirinya memungkinkan orang sampai pada hidup yang kekal. Pengajaran baru ini tidak begitu saja diterima. Injil Yohanes yang kita dengar hari ini menyampaikan kesulitan dari dua kelompok orang. Yang pertama, reaksi dari orang-orang Yahudi yang berkumpul mendengarkan pengajarannya di rumah ibadat di Kapernaum. Yang kedua, reaksi dari para murid sendiri, seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Yesus memang mengerti kesulitan mereka. Perkataan Yesus sangat mengguncang juga bagi mereka yang sudah mulai mengikutinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat sekalian yang saya kasihi dalam Kristus, khususnya anak-anak dan para katekumen yang akan menerima komuni pertama pada hari ini. Adik-adik dan saudara-saudari, telah dipersiapkan beberapa waktu ini untuk mengikuti Yesus dalam seluruh perjalanannya, terutama untuk menerima Yesus sebagai roti hidup. Menerima Yesus sebagai roti hidup bukan sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dari adik-adik dan juga saudara-saudari sekalian, tetapi lebih kepada pengajaran Yesus dan keinginan Yesus untuk menjadikan kita murid-muridnya
yang percaya bahwa Dia adalah roti kehidupan yang kekal. Hari ini menjadi sangat luar biasa bagi kita sekalian, bagi umat paroki Santa Maria Mater Dolorosa Zoe, di mana 170 anak dan saudara-saudari kita hari ini diperkenankan untuk menerima dan bertemu secara istimewa dengan Tuhan Yesus dalam komuni kudus ini. Hal yang sangat luar biasa. Tetapi hal yang luar biasa ini juga masih sedikit mengguncang kita. Karena sesudah dibina beberapa bulan ini, masih saja ada anak yang belum bisa berdoa. Saya hafal betul. Ada begitu. Bukan lagi tempat yang begitu jauh yang tidak terjangkau lagi untuk mencapai surga. Maka satu-satunya jalan adalah menjadikan Yesus sebagai jalan menuju surga kepada Bapa. Hal yang kedua, Yohanes menyampaikan pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Pada saat yang paling kritis, Petrus menemukan kembali kekuatan yang memegangnya pada perjumpaannya yang pertama dengan Yesus. Ia tidak melihat orang lain yang dapat diikuti selain Yesus sendiri. Bagaimana dengan kita? Selamat berbahagia bagi para calon komuni pertama, orang tua, dan seluruh sanak saudara sekalian. Tuhan memberkati kita